Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Tika Fardina, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMP Negeri 2 Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Motivasi adalah nyawa dari proses belajar. Tanpa motivasi, belajar hanyalah sebuah rutinitas yang hampa. Sekedar hadir, mendengar, namun berlalu tanpa makna. Motivasi menjadi penentu arah dan tenaga untuk sejauh mana murid berusaha memahami yang dipelajarinya. Ketika motivasi padam, semangat belajar pun meredup. Dan pada akhirnya, hasil belajar bukan lagi menjadi cermin kemampuan mereka, melainkan cermin betapa redupnya semangat dan motivasi yang seharusnya menyertai dalam proses belajar. Sudah 6 tahun saya membersamai murid dalam pelajaran PJOK. Saya menyadari saat materi ajar bukan tentang permainan atau kemenangan, motivasi mereka cenderung menurun. Murid tampak enggan bergerak, dan saya khawatir hal itu akan berdampak pada hasil belajar mereka. Kekhawatiran saya pun terbukti, hanya 13 dari 32 murid yang mencapai KKTP pada materi kebugaran jasmani. Melalui refleksi bersama, saya menemukan bahwa murid paling termotivasi ketika pembelajaran memberikan tantangan, kemenangan, atau penghargaan. Saya menyampaikan permasalahan ini dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Dari hasil refleksi awal, ternyata menurunnya motivasi belajar ini juga dialami oleh seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, kami secara kolaboratif harus menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran cooperative learning dan strategi khusus yang disusun oleh guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketika saya melakukan wawancara bersama murid, mereka bisa bermain game online hingga 3 jam tanpa merasa bosan karena rasa tertantang untuk naik level, termotivasi untuk mendapatkan penghargaan atau badge, dan bangga ketika mereka berhasil menyelesaikan misi. Selanjutnya, saya mencoba untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang elemen-elemen dalam permainan online dan memutuskan untuk menggunakan elemen rencana atau B dalam perencanaan pembelajaran saya selanjutnya. Kemudian saya membuat perencanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi-strategi yang telah saya tetapkan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran mendalam. Setelah selesai, saya mencoba untuk mengkonsultasikan dengan rekan senior PJOK dan juga rekan sesama peserta pelatihan PM. Setelah melakukan beberapa perbaikan dari masukan-masukan, kemudian saya melakukan persiapan lainnya dan mencoba untuk mengimplementasikan rencana yang telah saya susun. Setelah selesai mencoba untuk mengimplementasikannya, saya melakukan refleksi dan memutuskan untuk melakukan beberapa perbaikan. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat yang lebih menguasai di bidang IT, salah satunya dengan memanfaatkan Canva Code dan juga penggunaan LMS dalam kegiatan pembelajaran. Saya mencoba memasukkan ke dalam LMS Planet milik SMP Negeri 2 Kabuh dengan memperhatikan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, yaitu mulai dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi dengan memasukkan semua media-media yang telah saya buat melalui Canva Code sebelumnya. Semangat! Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Murid mampu berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan menjelaskan reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Yang berbeda itu Bu Tika memasukkan yang namanya bed challenge. Apa sih itu bed challenge? Nah, itu adalah tantangan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaannya berupa bed nih. Nah, nanti bednya akan Bu Tika tempel di papan. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ada beberapa menu ya. Yang pertama ada tentang aktivitas jasmani. Yang berikutnya ada tingkat intensitas ya. Ada tingkat intensitas dan juga ada kelelahan otot. Bagus, jawabannya benar. Ada jawaban lain? Sudah ketemu saya untuk menu kuis interaktifnya? Sudah. Ada selesai semuanya? Sudah paham ya? Oke, karena sudah paham, sekarang kita akan masuk tahapan untuk mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari. Tadi kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, ambil. Hitam. Dari Bu Tika akan bagikan kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan asesmen formatif awal yang sudah kalian kerjakan. Ya, nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kalian akan mempelajari, mencoba segala bentuk aktivitas yang disediakan di setiap pos. Nah, di situ nanti kalian akan memperebutkan bed atau ada challenge untuk active challenges. Setiap kelompok ini nanti akan Bu Tika lihat. Kita akan bisa melihat bersama juga. Kemudian yang terakhir, kelompok yang paling dapat nilai yang paling tinggi akan mendapatkan bed tim kolaborator. Sudah paham untuk challenge-nya? Ada 5 challenge ya. Siapa yang pengen mendapatkan challenge 5-5-nya? Oke. Selanjutnya, murid mengaplikasikan beragam aktivitas fisik, mengidentifikasi reaksi tubuh, melakukan pengukuran secara berkelompok dalam setiap pos yang harus mereka lalui. Murid bekerja sama, berkolaborasi agar mampu mendapatkan bed dalam setiap challenge-nya. Untuk kali ini, mereka memperebutkan bed active challenger dan body analysis. Selanjutnya, guru melakukan
observasi terhadap masing-masing kelompok agar mampu menentukan kelompok yang berhak mendapatkan badge pada challenge. Sudah terlewati semuanya ya. Sekarang Butika akan memberikan badge dari challenge yang pertama. Active Challenger adalah kelompok bugar. Oke, dan yang kedua diperoleh juga oleh kelompok semangat sehat. Oke, untuk yang kelompok lainnya tetap semangat untuk mendapatkan badge pada challenge berikutnya. Butika sudah keliling, Butika sudah melihat data-data reaksi-reaksi tubuh yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian cermati dari yang terjadi dari tubuh kalian. Dan di dalam itu ada challenge apa tadi? Body analis. Oke, dan yang mendapatkan badge untuk body analis adalah kelompok jantung sehat. Dan yang mendapatkan badge yang kedua untuk body analis adalah kelompok energi. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, menganalisis, menghubungkan antara reaksi tubuh yang sudah kalian peroleh dengan intensitas yang berbeda-beda tadi, hubungannya apa sih? Kesimpulannya seperti apa? Coba kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kelompok yang paling tepat akan mendapatkan badge critical thinker. Semua kelompok sudah maju ke depan ya, sudah mempresentasikan. Kita semua bisa sama-sama menilai nih, mana kelompok yang paling critical thinker dan mana kelompok yang paling bisa mempresentasikan dengan baik. Yang mendapatkan badge untuk critical thinker adalah kelompok semangat sehat. Best presenter adalah kelompok bugar. Dari semua badge yang sudah diperoleh, tinggal berapa badge lagi nih? 1, kolaborator ya. Siapa yang nanti yang mendapatkan nilai kuis paling tinggi? Persiapan untuk menghadapi kuis akhir dari materi kali ini. Silakan dipastikan setiap anggota kelompok sudah paham dari awal hingga akhir. Kemudian dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Berarti yang dapat nilai tertinggi kelompok mana nih? Kelompok jantung sehat. Oke, kelompok jantung sehat mendapatkan badge tim kolaborator. Oke, tepuk tangannya mana buat kelompok jantung sehat? Nilai yang tertinggi kedua diperoleh oleh kelompok energi. Jadi badge tim kolaborator 130 dan kelompok energi 130. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang berhasil mengumpulkan badge terbanyak dan nilai yang tertinggi adalah kelompok bugar. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok bugar. Satu kebiasaan baru yang ingin kamu terapkan di rumah atau di sekolah setelah memahami pentingnya aktivitas jasmani dengan berbagai intensitas. Ya. Saya ingin jalan kaki ke sekolah. Saya merasa senang dan bersemangat selama mengikuti pelajaran hari ini. Saya sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan mampu bekerja sama dengan baik. Oke, gimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Tenang. Awalnya saya kurang semangat ikut PJOK materi kebugaran jasmani. Rasanya capek dan membosankan. Tapi saat ketika pakai sistem back challenge, saya menjadi semangat banget. Dan saya berusaha aktif dalam kelompok dan tidak mudah menyerah agar mendapatkan back challenge. Badge challenge yang disampaikan oleh Bu Tika itu memang sangat cocok dan relevan bagi anak-anak SMP 2 Kapu, di mana anak-anak memang sangat termotivasi dan semangat serta aktif di dalam kelas ketika mereka mengikuti kegiatan pembelajaran yang berbasis permainan. Saya pun selama pembelajaran pendidikan Pancasila juga menerapkan model pembelajaran yang berbasis permainan. Anak-anak juga memang terbukti sangat aktif, sangat menyenangkan, termotivasi dan ingin melakukan pembelajaran. Dari hasil berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Bu Tika selaku guru PJOK, kami dari Mapel Pendidikan Agama Islam akan mencoba menggunakan metode yang digunakan oleh Bu Tika, karena tadi dalam pengamatan kami anak-anak lebih tertarik dan bisa antusias. Bagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Tika, saya rasa praktik ini bisa dijadikan bahan diskusi di FKP PJOK. Pendekatan Bu Tika menggabungkan antara kebugaran, kolaborasi, dan teknologi secara apik. Gamifikasi memicu semangat kompetitif yang sehat. Ini bukan hanya tentang peningkatan hasil belajar saja, tapi juga bagaimana meningkatkan karakter siswa. Keberhasilan belajar bukan hanya soal seberapa banyak materi yang dipahami, atau seberapa sering anak bergerak di lapangan. Keberhasilan itu berasal dari satu hal yang sederhana namun sangat berharga, yaitu motivasi. Mari terus bergerak, berinovasi, dan membuat pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan penuh kesadaran. Pembelajaran mendalam.